Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Nah, jadi di video kali ini saya akan membaca di chapter 8, yaitu judulnya eh, nah, di sini ada chapter 8 yaitu judulnya status manajemen, yaitu di sini ada capaian pembelajaran yaitu menganalisis mekanisme one way data flow dan mengidentifikasi masalah drop drilling dalam struktur komponen yang dalam. Nah, lalu ada memutuskan kapan harus menggunakan local stage atau bisa disebut komponen, dan kapan harus mengangkatnya menjadi global stage atau aplikasi. Yang pertama ada data flow, yaitu air terjun data, yaitu data arsitektur berbasis komponen seperti reads atau view, yaitu prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one way, yaitu data flow. Di sini aliran data satu arah atau sering disebut unidirectional data flow, yaitu konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk present ke komponen anak atau child, yaitu induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut props. Singkatannya yaitu dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya dibaca atau read only. Anak anak tidak memiliki hak atau protes atau mengubah data tersebut secara langsung. Mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatasan yang ketat ini bukan untuk menyulitkan hidupmu, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi. Jika kamu melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kamu tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk di atas, bahkan komponen tetangga yang tidak berhubungan. Namun bagaimana jika komponen anak perlu dikomunikasi dan kembali ke atas, misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak karena air tidak bisa mengalir ke atas? Kita menggunakan teknik callback, yaitu callback function, yaitu induk akan memberikan sebuah fungsi kepada anak melalui props. Misalnya one button clicks, yaitu anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan berkata, kalau ada papa, telepon papa ya. Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah stage atau mengambil tindakan. Pola berkomunikasi ini juga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah fokus pada tampilan UI, sedangkan komponen atas berfokus pada logika dan manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai props drilling. Bayangkan jika kamu memiliki komponen app kakek buyut, yaitu yang memegang data username dan data
ini perlu ditampilkan ke komponen avatar cicit yang berada 5 level di bawahnya. Untuk mengirim data tersebut, kamu harus mengopernya melalui semua komponen perantara, layout, header, user profile, avatar, komponen. Meskipun komponen pertama perantara disebut sama sekali tidak membutuhkan data itu, ini seperti stafats ember air dalam pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah berbaris ikut basah dan lelah memegang ember padahal mereka tidak melihat apinya. Drop drying membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error karena setiap kali kamu mengubah nama props di atas, kamu harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Lalu bagian 2 yaitu local vs global stats, yaitu memilih rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan frontends yaitu adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen local status, atau harus disingkat ke level aplikasi agar bisa diakses ke semua orang. Global stats itu local stats adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak dipedulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir, apakah sedang diketik, status toggle yaitu modal, buka atau tutup, atau index tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurangi rapat di dalam komponen pemiliknya menggunakan useStats atau review, yaitu mengangkat data seperti ini ke global stats, sama seperti menggunakan ke seluruh kota melalui progres suara bahwa kamu sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang membebani sistem. Di sisi lain, global stats adalah data yang bersifat present tense dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Lanjut yang ketiga yaitu Plug arsitektur, yaitu brokersi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014 Facebook, sekarang Meta, menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui muncul lagi pada sudah dibaca karena arsitektur MVC, yaitu model view controller, yaitu mereka yang makin ruwet, data mengalir ke segala arah, dan perubahan satu model memicu perubahan model lainnya secara berantai tak terkendali. Solusinya yang mereka lahirkan adalah pola dari arsitektur Flux yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memberlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan harus melalui prosedur resmi yang dicatat meskipun terdengar lambat dan bertele-tele. Birokrasi nilai yang menjamin ketertiban dan prediktibilitas aplikasi berskala raksasa. Lalu yang keempat, immutability, yaitu sejarah yang tak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen stats modern, baik itu Redux atau Redux Context,
ya maupun range query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, immutability, yaitu ketidakbutuhan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, ia tidak diubah isinya secara langsung. Mutex, yaitu jika kamu ingin mengubah data, kamu harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan dan menggantikan objek lama dengan objek yang baru. Ini alih-alih melakukan array pulse atau naik item yang mengubah array asli, kita melakukan const new array, yaitu sama dengan all array dan new item user dan name sama dengan body. Mengapa kita harus melakukan cara yang konsen boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performa change data detection, yaitu deteksi perubahan di framework seperti Rails. Untuk mengetahui apakah komponen perlu di render ulang, Rails perlu membandingkan stats lama dengan stats baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. Rails akan melihat old stats dan new stats sebagai true karena alamat memorinya sama, sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan alamat. Lalu ke integrasi keislaman, yaitu manajemen hati dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep status manajemen pengelolaan kondisi data memiliki kemiripan flow state dengan yang di dalamnya dengan Tatkitut Snap, yaitu manajemen jiwa dan hati. Di sini ada kesimpulan, yaitu pengendalian alir kebenaran, yaitu satu arah. Di sini menyimpulkan yaitu satu arah lebih baik, kita meninggalkan. Lalu jarang sembarang global, jangan sembarang global, yaitu local state dan global states. Data server bukan milikmu, yaitu immutability adalah hukum. Look untuk ketertiban. Dengan data yang ini kita terkelola rapi dan di sisi klien, kita menghadapi pernyataan berikutnya dari di mana data ini berasal dan bagaimana ia diproses. Sebelum sampai ke browser di bab 9, kita akan melompat ke sisi server untuk membedah runtime, yaitu Everlist become fundamental. Lalu di sini tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan analisis siswa terhadap pola aliran data dan tidak efisien, mengukur kemampuan evaluasi trade-off antara solusi native, konteks, PS, biaya, performa. Lanjut di sini bagian soal. Nah, baiklah, mungkin segitu saja pembacaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.